Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Ya, jadi ini adalah video yang dinanti-nanti oleh yang menanti, ya, yaitu membahas masalah i'rab kitab Al-Akhlaq lil Banin, ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang nomor 3, yaitu al-waladu al-waqihu, ya. Jadi langsung saja kita masuk ke terjemahannya dulu, baru nanti kita analisis i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladu al-waqihu, anak yang tidak punya tata krama atau anak yang nakal gitu ya. Al-waladu al-waqihu la yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Anak yang nakal itu tidak beradab di hadapan kedua orang tuanya dan guru-gurunya. Wa la yahtarimu man huwa akbaru minhu, tidak menghormati orang yang lebih senior ketimbang dirinya. Wa la yarhamu man huwa asgharu minhu, tidak menyayangi orang yang lebih junior ketimbang dirinya. Wayak dibu ida takallama, ketika ngomong dia itu berbohong. Wayarfa'u sautahu ida dohika, ketika dia ketawa suaranya keras, ya, mengeraskan suaranya. Wayuhibbu asyatma, dia suka mencaci maki, ya, asyatma. Wal kalama al-qabiha, suka omongan yang jelek, ya, omongan kotor. Wal mukhasomata, dia suka pertikaian. Wa yastazi'u bi ghairihi, dia menganggap hina atau menganggap remeh selain dirinya. Wa yatakabbaru alaihi, dia sombong, ya. Atau kalau diartikan wa yatakabbaru, dan dia membesarkan, ya, menyombongkan alaihi atas dirinya. Wala yastahi ayya mala qabihan, dia tidak merasa malu mengerjakan sesuatu yang buruk. Wala yasma'u an-nasihata, dia tidak mau mendengarkan nasihat, ya. Itu untuk artinya. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Al-waladu al-waqihu, untuk yang judul, ya. Al-waladu untuk lafadz ini posisinya sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, takdirannya hadza, ya. Hadza itu mubtada dibuang, kemudian al-waladu adalah khobar. Kemudian al-waqihu menjadi sifat dari al-waladu. Nah, kemudian al-waladu yang ada di pembahasan ini posisinya sebagai mubtada. Nah, ini beda, ya. Ini kalau sekarang itu mubtada. Ini untuk senggotnya adalah isim mufrad, ya, jelas. Kemudian al-waqihu ini menjadi sifat dari al-waladu. Kemudian la yata'addabu ini menjadi khobar dari al-waladu. Ya, di sini khobarnya berupa jumlah sehingga la yata'addabu di sini fi mahalli raf'in gitu. Nah, kalau khobar ini kita perjelas satu persatu, la di sini merupakan huruf nafi, yata'addabu adalah fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm sehingga dibaca rafa, ya. Dan rafa'nya menggunakan dhammah. Kemudian untuk fa'il dari la yata'addabu adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-walad al-waqihu. Selanjutnya ma'awalidayhi. Ini ma'awalidayhi adalah susunan idhofah, ya. Ma'a sebagai mudhof, walidai sebagai mudhof ilaih pertama, hi sebagai mudhof ilaih yang kedua. Jadi ma'a ini sudah sering saya sampaikan, ma'a itu bukan huruf jar. Tidak ada huruf jar ma'a, ya, enggak ada. Tapi ma'a ini adalah isim yang wajib diidhofahkan. Berarti ma'a ini adalah dia isim mabni, ya, dan kasyabihi wa syibah, maksudnya syibah-syibahnya itu yang menyerupai dia seperti huruf itu adalah syibah wad'i. Secara struktur dia itu mirip dengan kalimat huruf, ya, mirip seperti ala, mirip seperti fi, mirip seperti an, min, ya, sehingga ma'a di sini itu dia isim mabni. Mabni apa? Mabni fathah gitu. Kemudian walidai itu dia mudhof ilaih pertama, ya. Dan tanda jarnya di sini menggunakan ya, ya. Karena dia isim tasniyah, sedangkan untuk nunnya asalnya kan walidaini, nunnya itu dihilangkan karena diidhofahkan, ya. Syarat dari lafadz yang diidhofahkan itu nunnya dihilangkan. Nun atau kalau misalkan dia itu pakai harokat tanwinnya itu dihilangkan, menyisakan harokat biasa gitu. Kemudian untuk hi, dia ini isim dhamir yang mabni kasrah dan dia fi mahalli jarin gitu.
Kemudian wa asatidatihi, wawnya waw ataf, asatidatihi menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alainya adalah lafadz walidayhi. Berhubung walidayhi dibaca jar, maka asatidatihi juga dibaca jar, gitu ya. Kemudian walayah tarimu, wawnya waw ataf, layah tarimu menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alainya adalah lafadz la yata'addabu. Gitu. Di sini kalau ma'tufnya kita perjelas, la huruf nafi, yahtarimu fi'il mudhari yang shahihul akhir. Untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-walad, gitu ya. Ini untuk dhamir, maksudnya itu untuk fa'il yang berupa dhamir mustatir, ini kebanyakan ya, itu kembalinya ke al-walad al-waqih, gitu ya. Kemudian man di sini posisinya sebagai maf'ul bih dari la yahtarimu. Ya, berhubung man di sini adalah isim mausul itu hukumnya mabni, maka man di sini bukan dibaca nasab tapi fi mahalli nasbin. Seperti itu. Kemudian huwa akbaru. Ya, huwa akbaru jumlah ini posisinya sebagai silahnya man, silahnya isim mausul. Dan silah itu tidak punya mahal i'rab ya, enggak punya. Nah, kalau silah ini kita perjelas satu persatu, huwa adalah mubtada, tapi dia bentuknya berupa isim domir, maka huwa di sini bukan dibaca rafa tapi fi mahalli raf'in. Kemudian akbaru menjadi khobarnya huwa, ya dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhamma. Sebab akbaru dia adalah isim tafdil. Ya, isim tafdil, dan dia adalah isim ghairu munsharif. Manik munsharifnya adalah sifat ala wazni af'alu. Makanya di sini akbaru enggak pakai tanwin ya. Kemudian minhu ini jar majrur, tapi istilah yang lebih tepat menurut saya adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin itu. Kemudian wala yarhamu, wawnya waw ataf, la yarhamu adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alainya adalah lafadz la yahtarimu. Ya, di sini kalau kita perjelas, la merupakan huruf nafi, yarhamu merupakan fi'il mudhari yang dibaca rafa, sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian untuk fa'ilnya dhamir mustatir, ya takdirannya huwa, kembali ke al-walad, ya laki-laki dhamirnya kembali ke al-walad, gitu ya. Kemudian man di sini posisinya sebagai maf'ul bih, ya, tapi bukan dibaca nasab melainkan fi mahalli nasbin, karena man di sini adalah isim mausul, ya, isim mausul hukumnya mabni. Kemudian huwa asgharu ini menjadi silahnya man, ya. Huwa itu adalah mubtada, asgharu adalah khabarnya. Di sini silahnya berupa jumlah ismiyah. Kemudian minhu ini adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin. Kemudian wayak dibu, wawnya waw ataf, yak dibu menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alainya lafadz la yarhamu. Ya. Kalau kita perjelas yak dibu fi'il mudhari, untuk fa'ilnya dhamir mustatir, ya, kembalinya ke al-waladu al-waqihu, ya. Laki-laki takdirannya huwa, ya. Dhamirnya ini huwa semua. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Kemudian idza takallama. Idza takallama ini adalah idanya ya, idanya dulu. Idanya merupakan ida dzarfiyah, ya. Ida dzarfiyah. Kemudian untuk takallama adalah fi'il madhi mabni fathah. Nah, berhubung ini adalah ida dzarfiyah, maka ida takallama, ya, ida plus takallama ini adalah dia posisinya sebagai menunjukkan keterangan apa? Keterangan waktu. Jadi kalau diartikan wayak dibu ida takallama, dan dia berbohong ketika kan menunjukkan waktu ya, ketika ngomong atau ketika waktu ngomong. Nah, gitu ya. Dan takallama untuk fa'ilnya dhamir mustatir, ya, laki-laki kembalinya ke al-waladu al-waqihu. Takdirannya huwa ya. Kemudian wa yarfa'u, wawnya waw ataf, yarfa'u adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alainya adalah lafadz yakdibu, ya. Kembali apa ya? Ini masih gampang lah. Kemudian untuk fa'ilnya dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-waladu al-waqihu. Kemudian sautahu ini adalah maf'ul bih yang berupa idhofah, sauta sebagai mudhof, hu sebagai mudhof ilaih. Hu itu fi mahalli jarrin ya. Karena dia isim dhamir. Kemudian idza dhahika, idanya idza dzarfiyah, dhahika adalah fi'il madhi mabni fathah. Untuk fa'il dari dhahika dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-walad.
Kemudian wa yuhibbu, wawunya waw ataf, yuhibbu adalah ma'tuf alihnya adalah lafadz yarfa'u. Di sini ma'tufnya berupa jumlah, yuhibbu sebagai fi'ilnya berupa fi'il mudhari', untuk fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa, dan huwa ini kembali ke al-walad. Kemudian asyatma adalah maf'ul bih, ya, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah sebab asyatma adalah isim mufrad. Kemudian wal kalama, wawunya waw ataf, al kalama adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz asyatma, ya, lafadz asyatma. Nah, berhubung ma'tuf alihnya dibaca nasab, maka al kalama yang ma'tuf ini juga dibaca nasab, ya. Kemudian al qabiha menjadi sifatnya al kalama, ya, sama-sama dibaca nasab, sama-sama isim ma'rifat, sama-sama mufrad, dan sama-sama mudzakkar, gitu ya. Kemudian wal mukhosomata, wawunya waw ataf, al mukhosomata adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz al kalama, ya. Dan di sini juga sama-sama dibaca nasab. Untuk al mukhosomah itu sigotnya dia adalah masdar dari khosoma yukhosimu mukhosomatan, gitu ya. Kemudian wa yastahzi'u, wawunya waw ataf, yastahzi'u menjadi ma'tuf. Nah, untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz yuhibbu, ya, yang yuhibbu asyatma itulah, ya. Di sini ma'tufnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, kalau ma'tuf yang berupa jumlah ini kita perjelas, yastahzi'u adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Untuk fa'ilnya dhamir mustatir takdirannya huwa, ya, kembalinya ke al-walad. Kemudian bi ghairihi, ini jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz ghairihi yang berupa idhofah, ya, ghairi sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Dan bi ghairihi di sini dia kan jar majrur tapi punya posisi sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih. Ya, jadi kalau diartikan wa yastazi'u dan anak tadi itu meremehkan bi ghairihi orang lain, gitu. Meremehkan orang lain. Bukan diartikan dan dia meremehkan bi ghairihi dengan lainnya, ya. Jadi dengannya itu dihilangkan, menghilangkan orang lain, gitu artikannya. Kemudian wa yatakabbaru, wawunya waw ataf, yatakabbaru adalah ma'tuf alihnya adalah lafadz yastahzi'u. Di sini juga berupa jumlah, ya, ataf jumlah kepada jumlah fi'liyah. Kalau kita perjelas, yatakabbaru fi'il mudhari', ya, dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Sebab fi'il mudhari' ini tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirannya huwa, ya, kembalinya tahu kan kemana? Ya, kembalinya ke al-walad. Kemudian alaihi ini juga sama seperti bi ghairihi tadi, ya. Dia itu jar majrur, tapi istilah saya itu huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarin, dan dia punya posisi sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih, ya. Dan dia sombong, menyombongkan dirinya, gitu. Kemudian wala yastahi, wawunya waw ataf, la yastahi adalah ma'tuf alihnya adalah lafadz yatakabbaru, ya. Ini juga sama, ataf jumlah kepada jumlah. Nah, kalau ma'tufnya kita perjelas satu persatu, la huruf nafi, yastahi fi'il mudhari', ya, yang dibaca rafa. Cuman untuk tanda rafa'nya di sini adalah dhammah yang muqaddarah. Sebab yastahi ini adalah fi'il mudhari' yang diakhiri huruf ilat, sehingga dia adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Ya. Jelas ya, tanda rafa'nya adalah dhammah yang muqaddarah. Untuk fa'ilnya, fa'il dari la yastahi dhamir mustatir takdirannya huwa. Ya, kembalinya kemana? Ke al-walad, ya. Kemudian ayyak mana di sini dia adalah maf'ul bih, ya. Maf'ul bih, lagi-lagi maf'ul bih yang ghairu sharih. Nah, di sini maf'ul bihnya itu berupa jumlah. Kalau kita perjelas satu persatu, an merupakan huruf nasab. Kemudian ya'mala adalah fi'il mudhari' yang dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah, ya. Kemudian untuk fa'il dari ya'mala dhamir mustatir takdirannya huwa ini kembali ke mana? Ke al-walad. Kemudian qabihan menjadi maf'ul bih dari ya'mala. Ini kalau qabihan itu maf'ul bih dari ya'mala, tapi kalau ayya'mala itu maf'ul bih dari la yastahi, gitu ya. Qabihan maf'ul bih, ya, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Ini asalnya itu ayya'mala amalan qabihan. Dia tidak malu mengerjakan perbuatan yang buruk. Jadi dia tidak malu mengerjakan sesuatu atau pekerjaan yang buruk.
pekerjaan ini dihilangkan, menyisakan dia tidak malu mengerjakan keburukan. Ya, menjadi seperti itu. Dan ini adalah membuang man'ut atau membuang mausuf, ya. Menyisakan sifatnya atau naatnya. Dan ini di Alfiyah juga dijelaskan di bait terakhir bab naat, wa ma minal man'uti wa na'ti ukil ya juzu hadfuhu wa fin na'ti yakil, gitu. Kemudian wala yasma'u, wawunya waw ataf, la yasma'u adalah ma'tuf alihnya adalah lafaz la yastahi. Dan di sini juga sama, la yasma'u itu jumlah diatofkan ke la yastahi yang juga berupa jumlah. Kalau kita perjelas, la huruf nafi, yasma'u fi'il mudhari' dibaca rafa. Sebab fi'il mudhari' ini tidak kemasukan amil nasab ataupun amil jazm. Untuk fa'ilnya dhamir mustatir, takdirannya huwa. Dan huwa ini kembali kemana? Ya, betul. Kemudian an-nasihata adalah maf'ul bih, ya. Dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Sebab an-nasihata adalah isim mufrad. Jadi seperti itu kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Ini memang sengaja saya percepat, soalnya kalau saya perjelas detail sama seperti pembahasan i'rab fathul qarib, durasi videonya akan semakin panjang gitu ya. Karena teksnya aja ini udah panjang, apalagi yang nomor 4 ya, yang selanjutnya itu malah lebih panjang lagi. Nanti akan saya persingkat lah. Intinya kalau dalam penjelasan saya itu ada yang masih belum dipahami, tulis pertanyaannya di kolom komentar. Maksudnya ini bagaimana? Insya Allah nanti kalau saya sempat ya saya balas. Kalau saya nggak sempat ya mohon dimaafkan gitu ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.